Timnas Indonesia secara dramatis berhasil mengalahkan Cina dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kemenangan ini tentu membuat Timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak keempat. Bagi Timnas Cina, kekalahan atas Timnas Indonesia menjadi sebuah akhir dari perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Seperti inilah komentar media dan fans Cina. Diawali dari komentar media Cina. Ketika Wang Yudong melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang melesat tepat ke sudut gawang, ketika Liu Chengyu mengenakan seragamnya untuk debutnya di tim nasional, yang kita lihat bukan hanya momen paling mendekati gol dalam statistik teknis, tetapi juga keberanian para pemain muda kelahiran tahun 2000-an untuk mengemban tanggung jawab besar. Tim dengan usia rata-rata hanya 24,3 tahun ini mencetak rekor termuda dalam kualifikasi Piala Dunia, menggunakan semangat berani menyerang dan berjuang untuk merobek pertahanan baja Indonesia. Kaki mereka mungkin masih sedikit mentah, tetapi api yang membara di mata mereka adalah harta paling langka bagi sepak bola Tiongkok. Komentar media Cina lainnya, analisis pertandingan dan harapan untuk masa depan sepak bola Tiongkok. Kembali ke pertandingan, saya sama sekali tidak melihat adanya taktik atau strategi dalam pertandingan ini. Sejak awal pemilihan pemain oleh pelatih veteran itu sudah penuh keraguan. Dan kondisi para pemain juga sangat buruk. Sikap beberapa pemain terhadap pertandingan juga negatif. Secara keseluruhan, kekalahan adalah hal yang tak terhindarkan. Bahkan jika kita mundur selangkah, tim nasional terburuk dalam sejarah ini yang berhasil lolos dari babak grup benar-benar merupakan kejutan yang menyenangkan. Melihat tim-tim lain di grup yang sama, selain Bahrain yang masih bisa bersaing, Indonesia sudah dipenuhi pemain naturalisasi, peluang kita untuk lolos sebenarnya tidak tinggi. Jadi berada di posisi terbawah grup adalah hal yang wajar. Saya berharap bintang-bintang baru seperti Wang Yudong dan Kuai Chiwen dapat segera berkembang dan secepatnya dikirim ke luar negeri. Jangan hanya berkutat di liga domestik yang berlevel rendah. Bermain catur dengan pemain yang buruk hanya akan membuat permainan semakin buruk. Komentar media Cina lainnya, benar-benar sulit diprediksi seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Selama 90 menit pertandingan tidak tahu apa yang mereka mainkan, sama sekali tidak ada kerja sama tim. Tidak tahu apakah kaki mereka yang lemas atau bolanya yang lemas. Setiap kali bola sampai di kaki tidak bisa ditahan. Saat mengoper bola juga asal-asalan tanpa melihat ada orang atau tidak. Pokoknya oper saja, tendang saja, aku hanya bermain. Ketika tertinggal, tidak ada sedikit pun rasa malu, tidak ada pikiran untuk mengejar ketertinggalan atau apapun. Rasanya seperti pertandingan ini tidak ada hubungannya dengan mereka, hanya datang untuk formalitas. Gawang kita sudah dihajar habis-habisan oleh Indonesia. Sepanjang pertandingan hanya Wang Daley yang menurut saya paling berjuang karena dia sendirian yang menjaga gawang selama 90 menit hingga rusak. Bagaimana dengan yang lain? Masih bisa nyengir dan tertawa lebar, tidak tahu bagaimana mereka bisa tertawa. Kalau dibilang mereka payah, mereka tidak terima, dan emosi mereka besar. Buruk ya buruk, harus belajar menerima kritik. Benar-benar memalukan sampai ke rumah orang lain. Komentar media Cina lainnya, selamat kepada tim nasional putra Tiongkok yang harus menerima kekalahan tipis 1-0 dari tim nasional putra Indonesia. Kalah hanya dengan selisih 1 gol. Ya sudahlah, hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas tendangan di menit-menit akhir babak pertama yang kemudian berbuah penalti. Timnas Tiongkok tetap konsisten seperti biasa, masih kalah. Waktu yang tersisa untuk timnas Tiongkok semakin menipis. Kita hanya punya kemungkinan lolos secara teoritis. Ini sungguh tidak asing lagi. Timnas Tiongkok menyakitiku berkali-kali, tapi aku tetap mencintainya seperti cinta pertama. Komentar media Cina lainnya. Timnas Tiongkok saat menguasai bola selalu mengoper ke samping dan ke belakang, ditambah dengan sejumlah kesalahan fatal yang tak terhitung. Ada apa di depan? Apakah ada harimau? Jelas ada ruang kosong, tapi enggan maju. Setelah mengulur-ulur waktu, mereka malah menendang jauh dan mengembalikan bola kepada lawan. Payah sekali dengan level seperti ini, jangan bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Kalaupun berhasil lolos, akan sama seperti sebelumnya. Dibantai habis-habisan dan pulang dengan rekor tanpa mencetak gol dan tanpa kemenangan. Zaman terus maju, sepak bola terus berkembang, tapi timnas Tiongkok semakin mundur dari generasi ke generasi. Postingan ini turut dikomentari oleh fans Cina. Semangat timnas Tiongkok, meskipun performa saat ini kurang memuaskan, semoga mereka bisa belajar dari kegagalan dan terus berkembang. Bagaimanapun juga, jalan menuju kemajuan selalu penuh liku. Komentar media Cina lainnya, timnas Tiongkok kalah untuk pertama kalinya dalam 68 tahun dari Indonesia. Ini menjadi kali ke-6 berturut-turut mereka gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka menunjukkan tanpa semangat juang sama sekali.
Gaya bermain yang kacau, kesadaran bermain yang buruk, dan kerjasama tim yang kalah jauh dari Liga Desa sekalipun. Apa gunanya tim pemusatan latihan jika setiap kali skenarionya selalu sama? Komentar media Cina lainnya, pecat. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Rasanya tidak ada semangat positif sama sekali. Apa-apaan ini yang mereka mainkan? Ini semua hanya acting. Penyerang 90% kalah dalam perebutan bola di udara, dan saat mengontrol bola dengan membelakangi gawang, bahkan tidak bisa berbalik. Pemain tengah saat menguasai bola berpura-pura mencari peluang untuk mengoper ke depan, berakting 3 detik, lalu mengoper ke back. Back saat menguasai bola berpura-pura mencari peluang untuk mengoper ke depan, lalu 3 back ini mengoper 3 kali sampai ke kiper. Pemain yang bahkan tidak terpakai di klub malah jadi starter di tim nasional. Benar-benar punya cara tersendiri. Komentar fans Cina lainnya, kita bisa menerima kekalahan, tapi mengapa tidak ada harapan yang terlihat kalah dari Indonesia setelah 68 tahun? Komentar fans Cina lainnya, sudahlah, lebih baik menonton liga-liga Eropa yang lebih enak dilihat, bersaing dalam kemampuan teknis tidak bisa, bersaing dalam naturalisasi pun tidak bisa. Hanya dengan kartu liar, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk dibantai lebih lanjut.